Kembali lagi dalam channel Abililo Channel. Pam pam pim pum pim papa pam pim pum. เพราะเวลาขับนายกำหรือถุงหรือเกิดหลายคำเลยจับดูจับตัวไปได้ Gila. Kali ini kita berada di penghujung tahun 2020. Dan dalam kesempatan kali ini saya Abililo akan memberikan persembahan video spesial buat kalian semua. Ya mungkin dalam video ini mungkin saya akan berbicara tentang hal-hal yang mungkin membosankan di benak kalian, dan saya harap kalian kalau nonton video ini pastikan jangan waktu Anda berak ya. Jangan berak, jangan waktu kalian makan ya, tapi waktu kalian ada waktu senggang ingin menonton boring gitu kan, terus mau nonton sesuatu hal yang unik, bisa nonton video ini. Oke, dan memang video ini enggak saya muluk-muluk ya, karena video ini cuma berisi tentang ya siapa itu saya, apa itu saya, makhluk apa sebenarnya saya ini, gitu ya. Yang pertama yaitu siapa nama saya. Nama saya adalah Muhammad Sabiludin yang lahir di Lamongan tanggal 15 Agustus 2000. Sebenarnya hal ini cukup bertolak belakang dengan apa yang terjadi sebenarnya pada akte kelahiran saya. Sebenarnya dalam akte kelahiran saya itu tempat tanggal lahirnya itu tidak sesuai. Di dalam akte kelahiran itu ditulis Lamongan 15 Agustus tahun 2000. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah di Tuban. Kenapa di Tuban? Ini ceritanya. Jadi waktu itu ibu saya mau melahirkan, karena waktu itu di Lamongan itu masih belum ada yang teknologi yang namanya bayi kop-kopan. Jadi saya termasuk salah satu bayi kop-kopan yang berada di kelahiran tahun 2000. Nak, jangan nak. Nak, jangan nak. Di dalam bayi kop-kopan di Lamongan itu masih belum ada teknologi kop-kopan. Jadi ibu saya dilarikan ke Tuban, tepatnya di Medika Tuban kalau nggak salah ya, di Medika Tuban. Akhirnya di situ lah. Terus yang uniknya lagi di akta kelahiran itu waktu itu Pak Kadesnya nggak tahu saya namanya siapa, tapi dia bilang kayak gini, daripada ribet ke Tuban buat ngurus namanya Tuban tanggal 15 Agustus, mending Lamongan aja. Itu pun terjadi dengan nama saya. Namanya saya sebenarnya adalah Muhammad Sabiludin, sungguh nama yang sangat indah sekali bukan? Tetapi di dalam akte kelahiran saya cuma tertulis M. Sabiludin. Ya. Ini juga disebabkan oleh Bapak Kades pada waktu itu. Dia menegaskan kepada ibu saya bahwa kalau ingin namanya di akte itu Muhammad Sabiludin, kamu harus membayar lebih mahal daripada yang namanya M. Sabiludin. Jadi Muhammad daripada M lebih murah M. Jadi ibu saya memilih M, sehingga mengakibatkan tafsiran lain kepada orang yang memanggil saya. Misalkan ada yang manggil saya M. Sabiludin, M-nya apa? Markus. Bisa saja M-nya mencret. Bisa aja mainnya apa? Menstruasi kan gitu. Jadi kayak suatu hal yang nggak cocok gitu loh. Oke. Dan itu adalah akte kelahiran saya. Dan nama ini saya mengalami banyak sekali perubahan atau reformasi yang kita sebut saja dengan julukan-julukan. Julukan yang pertama yang mungkin saya miliki dulu itu kalau nggak salah itu namanya Pimen. Itu mungkin waktu saya umur sekitar 7 sampai 8 tahunan. Itu mulai ada tetangga-tetangga sekitar tuh panggil Pimen. Saya juga nggak tahu Pimen itu sebenarnya kayak apa. Terus beranjak lagi di kelas 6 SD, kemungkinan di situ kelas 6 kelas 5 itu mungkin ada yang namanya itu Culun. Itu mungkin saya waktu kecil itu memang dandanan saya itu culun banget gitu ya.
itu klimisnya anu nggak gawe lengo pomet tapi gawe lengo jelantang terus mari tak gawe sih ono gorengane ini rambutnya kan. Nge-review sebuah pomade. Om Deddy mau nyoba? Mari. Ani ono. Ada mari ono menginjak. Ya, paling ono menginjak itu yang namanya dan menginjak MTS mulai yang kenal yang namanya Facebook ya, yang namanya Facebook itu ya muncullah nama-nama alay pada saat itu. Mungkin umur saya ya masih 11-an tahunan 12 tahunan itu udah pakai Facebook gitu ya. Terus ada itu salah satu nama alay saya itu sampai dikasih julukan setelah juluk itu waktu itu The Abil Kuopluk itu adalah nama alay saya. Sampai pertama kali kalau nggak salah yang masih saya ingat orang yang pertama kali nyelup saya koplo itu adalah Uci dan juga Fadluwo yang kakaknya si ibu saudara itu. Dia itu buat Mas Uci ini ternyata koplo itu menurut saya itu Anda penyebabnya sehingga koplo gitu bangsa koplo itu. Mari ngono setelah koplo beranjak lagi sampai sekarang itu dijuluki Uus. Bukannya saya mirip dengan stand up komedian yang bernama Uus ya, tapi mungkin waktu di tongkrongan di Ka'bah, di Baduk, mungkin Baduknya itu kotak jadi bisa dinamai Ka'bah ya. Di Baduk itu banyak tongkrong-tongkrong dan waktu itu saya ada kesempatan tuh stand up komedi di Gerdu. Di Gerdu itu seperti kayak pentas Agustusan gitu. Dan pada stand up itu garing. Nah, teman-teman semua nyebut saya itu kayak Agus gitu. Padahal ya garing. Ya. Terus udah selesai julukan. Sebenarnya julukan masih banyak gitu ya. Apalagi julukan di nama-nama kalau di Facebook ya, ini buka-bukaan aja gitu. Kalau di Facebook yang alay-alay itu bisa disebutin nggak di sini? Ya, bisa ya. Oke. Kalau nama pertama itu di Facebook itu alaynya itu ini. Ada pernah saya pakai nama Wiro Sableng. Pernah pakai nama Wiro Sableng. Terus juga pernah itu Javier Abil Hernandez. Itu karena satu itu saya ngefans dengan Manchester United dan jersey yang dibelikan ibu saya itu Chicharito, dari saya ambil jersey Javier Abil Hernandez. Setelah Javier Abil Hernandez itu saya langsung ke ini nama The Abil Kuopluk dan sehingga dijuluki Mas Uci, Rosif Uci, yang nama IG-nya Rosif UCK, kalau dibaca langsung Rosifak ya, ditandai itu. Terus setelah The Abil Kuopluk beranjak lagi di Eyang Abil Menggairah. Menggairahnya dapat menggairah cah. Los ini. Los. Dina riko sukuhi barang. Dina sing tahu. Menggairah cah. Terus ya itu semenjak setelah alay beranjak dewasa dan namanya diganti dengan M Sabiruddin ya sampai sekarang. Oh iya, ada lagi menginjak waktu SMA. Menginjak di SMA. Di SMA itu mungkin segelintir teman aku yang tahu, itu aku di SMA waktu kelas 1 itu ada pelajaran yang namanya sosiologi yang membahas tentang penyimpangan seksual. Ada pedofil, ada anal, ada oral, flatio, begitu. Itu waktu itu teman-teman masih pada bengong, sedangkan saya sudah paham karena saya memang sudah berkecimpung di situ sejak umur berapa tahun, ngisi di EYKL 5.000 dapat 100, terus juga
waktu itu berhubung teman-teman, kok hebat banget tentang seks gitu kan, akhirnya dijulukilah Damsek. Ya, terus ya itu sampai sekarang ya nama itu sudah terngiang-ngiang. Terakhir itu Damsek ya. Terus di kuliah cuma dipanggil Udin, itu juga nama dari M. Sabiluddin itu juga. Favorit saya itu apa sih? Apa saja sesuatu yang saya favoritkan. Oke, ini masuk ke dalam yang favorit, yaitu apa yang saya favoritkan. Pertama, favorit itu kita masakan. Abang tukang bakso, beli kasini. Adang mau beli. Aku adang mau beli. Masakan yang paling saya favoritkan itu adalah rujak tahu. Yeah, rujak tahu. Rujak tahu is very good, it's nice. Kalau nggak tahu, kalau di tempat kalian itu namanya batagor atau apalah itu, hancur-hancuran banget itu. Tapi yang jelas rujak tahu is the best. Rujak tahu. Nggak tahu, nanti bisa dikasih foto rujak tahu lah. Terus minuman favorit saya adalah banyu nental. Iya, banyu nental ini sopan dengan seger tercepi ya. Yang penting rasanya mantap, gurih, menyegarkan. Maka minumlah TS hari panas-panas, dingin-dingin empuk. Pesanlah ke warung-warung terdekat Anda untuk melepas dahaga dan keletihan. Sampailah di video favorit saya itu yang ini, yang berbau-bau